비밀 그 빛에 홀린 듯이 따라가라 호기심은 자꾸만 커져 이걸 마셔 보게 될걸 너만 yeah. Organisasi Sarekat Islam atau SI. Organisasi Sarekat Islam atau SI awalnya berdiri dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang berdiri pada tahun 1911 di Surakarta oleh Haji Samanhudi. Kemudian pada tahun 1912 organisasi ini mulai berubah namanya menjadi Sarekat Islam dan berkembang menjadi gerakan politik. Latar belakang organisasi Sarekat Islam atau SI. Didirikannya organisasi Sarekat Islam ini memiliki tujuan awal, yaitu untuk melindungi para pedagang pribumi, khususnya kaum muslimin, dari persaingan yang tidak sehat dengan para pedagang Tionghoa. Tetapi seiring berjalannya waktu, organisasi SI ini berkembang menjadi organisasi yang juga bergerak dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan, serta memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajahan Belanda. Adanya Sarekat Islam ini juga memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama adalah melindungi kepentingan ekonomi pedagang pribumi dari dominasi pedagang asing. Yang kedua, meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Yang ketiga, menyatukan umat Islam dalam perjuangan melawan penjajah. Lalu yang terakhir adalah mengusung pembaruan Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Media massa yang digunakan. Sarekat Islam menggunakan surat kabar dan majalah untuk menyebarkan pemikiran dan perjuangannya, seperti 1. Utusan Hindia, yaitu surat kabar yang menjadi alat propaganda Sarekat Islam. 2. Islam Bergerak, yaitu media untuk menyebarkan gagasan nasionalisme dan Islam. Tokoh beserta peran Haji Samanhudi, pendiri Sarekat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1911. Awalnya berfokus pada melindungi pedagang batik pribumi dari dominasi pedagang Tionghoa. Tidak terlalu terlibat dalam politik setelah SI berkembang menjadi gerakan nasional. Kedua, Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, tokoh utama yang mengubah Sarekat Dagang Islam atau SDI menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun 1912. Mengembangkan SI dari organisasi ekonomi menjadi gerakan politik dan nasionalisme Islam. Dijuluki Raja Tanpa Mahkota karena pengaruhnya yang besar di kalangan rakyat. Guru bagi beberapa tokoh besar seperti Soekarno, Semaun, Alimin, dan Musso. Menjaga agar SI tetap berbasis Islam dan nasionalisme, menolak komunisme dalam organisasi. Ketiga, Abdul Muiz, seorang aktivis dan wartawan yang menyebarkan gagasan nasionalisme melalui SI, terlibat dalam perlawanan terhadap kebijakan kolonial Belanda seperti kebijakan tanam paksa. Aktif dalam dunia jurnalistik untuk menyebarkan pemikiran Sarekat Islam. Keempat, Semaun, tokoh muda yang bergabung dengan SI tetapi memiliki paham sosialisme dan komunisme, mendukung paham kiri atau komunis dan mencoba mempengaruhi SI agar lebih radikal. Akhirnya memisahkan diri dan membentuk SI Merah yang lebih berpihak pada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kelima, Haji Agus Salim, tokoh yang masuk SI setelah perpecahan dan berusaha mempertahankan nilai Islam dalam perjuangan nasional, berperan dalam diplomasi dan pergerakan nasional hingga masa kemerdekaan Indonesia. Sarekat Islam memiliki berbagai program di beberapa bidang. Bidang tersebut meliputi ekonomi, pendidikan, politik, dan juga sosial. Poin yang pertama adalah bidang ekonomi. Apa saja sih program Sarekat Islam di bidang ekonomi? Yang pertama adalah melindungi pedagang pribumi dari persaingan tidak sehat dengan para pedagang Tionghoa. Yang kedua ada mendirikan koperasi dan usaha kolektif. Nah, usaha kolektif ini nantinya bertujuan untuk memperkuat ekonomi umat Islam. Yang ketiga adalah mendorong boikot terhadap produk asing, karena produk asing ini dianggap sangat merugikan perekonomian pribumi. Poin yang kedua adalah pendidikan dan kesadaran politik. Program dari Sarekat Islam yang pertama adalah mendirikan sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan pada masyarakat. Yang kedua adalah menyebarkan nasionalisme. Dalam penyebarannya ada beberapa cara, yaitu melalui ceramah, surat kabar, dan juga organisasi masyarakat. Yang ketiga adalah mendidik kader-kader politik. Lalu siapa itu kader-kader politik? Kader-kader politik tersebut adalah generasi muda yang nantinya menjadi tokoh pergerakan nasional.
Selanjutnya, poin yang ketiga adalah perjuangan anti kolonialisme. Programnya adalah yang pertama, menuntut kesetaraan hak antara pribumi dan Belanda. Yang kedua, menentang kebijakan pajak yang berat bagi rakyat pribumi. Yang ketiga, mendorong perlawanan terhadap penjajahan, baik melalui diplomasi maupun gerakan massa. Akhir dari Sarekat Islam, A. Perpecahan internal pada tahun 1921 sampai dengan 1923. Pada awal 1920-an, Sarekat Islam mengalami perpecahan besar akibat perbedaan ideologi, antara lain 1. Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Haji Omar Said Cokroaminoto dan tetap berpegang pada Islam serta nasionalisme. 2. Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun dan Alimin yang terpengaruhi ideologi komunis dan mendukung perjuangan kelas pekerja. Sarekat Islam Merah akhirnya berpisah dan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menyebabkan kelemahan internal dalam Sarekat Islam. B. Perubahan menjadi partai politik. Pada tahun 1929, Sarekat Islam mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII agar bisa ikut serta dalam politik. Namun, setelah kematian Cokroaminoto pada tahun 1934, pengaruh PSII semakin berkurang dan kalah bersaing dengan partai lain seperti PNI atau Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. C. Pengaruh setelah kemerdekaan. Yang pertama, setelah Indonesia merdeka, PSII masih berpartisipasi dalam pemilu tetapi tidak lagi menjadi kekuatan besar. Yang kedua, pada pemilu 1955, PSII hanya mendapatkan kurang dari 2% suara, menunjukkan pengaruhnya semakin menurun. 3. Akhirnya, pada masa Orde Baru, PSII melebur ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, menandai berakhirnya eksistensi independennya sebagai organisasi politik. 우리 얘기를 받아쓰겠지 I'll make you say my name 어떻게 안 그래 I love the way